Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, semester 3. Dibuatnya video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2. Dengan tugas yaitu mereview jurnal dengan tema yang saya dapat adalah mengenai modernitas Muhammadiyah. Dan jurnal yang saya temukan adalah dengan judul Modernisasi Pendidikan pada Muhammadiyah. Jurnal ini ditulis oleh Afrodul Fadilah Daulay dengan penerbit yaitu Tazkiyah, volumenya yaitu 8 nomor 2. Lahirnya modernisasi pendidikan Muhammadiyah bukanlah secara kebetulan, akan tetapi punya latar sosio-historis yang cukup panjang, sejalan dengan dinamika masyarakat sejak era penjajahan Belanda, kemudian Jepang, dan hingga saat ini. Nah, untuk melihat aspek latar belakang sejarah tersebut, maka kali ini akan dibahas 4 latar belakang atau 4 aspek latar belakang. Yang pertama adalah dari sudut pandang agama. Nah, Muhammadiyah itu melihat bahwa untuk melakukan modernisasi pendidikan tidaklah cukup atau tidaklah akan efektif kalau dilakukan secara individu, akan tetapi harus melalui suatu organisasi. Di sini disebut dengan organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam pesantren dinilai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kurang mampu dalam memenuhi tuntutan arus modernisasi. Sementara itu, pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda pada saat itu sama sekali tidak memperhatikan pendidikan Islam tentunya. Nah, dampaknya terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara lulusan pendidikan Islam dan juga pendidikan Belanda. Pendidikan Belanda yang sekuler. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukanlah modernisasi pendidikan. Latar belakang yang ketiga adalah kondisi sosial umat Islam yang terbelakang dan terjajah pada zaman itu. Nah, umat Islam mengalami kemiskinan struktural dan tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang mumpuni karena seluruh sentra-sentra ekonomi pada saat itu berada di tangan kaum penjajah, yaitu Belanda. Nah, kondisi tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengembangkan misi kristenisasi, khususnya kepada kaum fakir miskin dan kalangan Islam abangan. Kemudian, latar belakang yang keempat adalah kondisi politik Islam yang terbelah. Nah, salah satu strategi politik Belanda untuk memecah belah umat Islam Indonesia yakni adalah dengan menerapkan politik divide et impera atau politik belah bambu. Nah, artinya satu diangkat atau dimajukan dan yang satu lagi ditindas atau dipijak. Nah, kelompok yang dimajukan, didukung dan dilindungi oleh Belanda adalah umat Kristen dan kelompok yang ditindas yakni umat Islam. Maksudnya adalah tidak diberi kebebasan secara politik untuk maju dan merdeka. Nah, andainya diberi kebebasan, maka dikhawatirkan akan terjadi pemberontakan terhadap kaum penjajah. Nah, hal yang sama juga diterapkan oleh Jepang ketika menjajah Indonesia. Nah, umat Islam ditindas dan tidak diberi kebebasan secara politik untuk merdeka dan lepas dari kaum penjajah. Namun, di balik penindasan itu tentunya ada hikmah yang dapat diambil atau yang perlu diambil. Nah, hikmahnya itu adalah justru memicu semangat umat Islam untuk melawan penjajah dan memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu dia 4 dari latar belakang berdirinya modernisasi pendidikan pada Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai aspek-aspek modernisasi pendidikan Muhammadiyah dari dulu hingga kini. Nah, modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah
meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah mendirikan sekolah model Belanda. Nah, latar belakang dari pendirian sekolah model Belanda itu paling tidak memiliki dua alasan. Yang pertama, yaitu jauh sebelum kehadiran Belanda di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren itu sebenarnya sudah berdiri atau sudah berkembang. Nah, kemudian metode dari pendidikan yang ada di pesantren itu adalah sorogan dan wetonan. Nah, di mana dua metode ini, wetonan dan sorogan ini tidak menerapkan sistem kelas, akan tetapi berdasarkan pada tingkat kemampuan siswa atau murid dalam menguasai kitab atau yang dipelajari gitu. Nah, dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kedua metode pendidikan ini tidak bisa dipertahankan dan harus dimodernisasi. Kemudian latar belakang yang kedua adalah pemerintahan Belanda sengaja mendirikan sekolah-sekolah sekuler yang bertujuan mendidik anak-anak priai untuk menjadi juru tulis atau sekretaris tingkat rendah dan menjadi pegawai Belanda. Nah, tujuan jangka panjangnya itu adalah proyek besar untuk menjauhkan peserta didik muslim dari ajaran Islam sehingga dangkal akidahnya dan mengurangi fanatisme Islam. Nah, proyek ini sengaja dilakukan melalui dunia pendidikan. Karena apa? Karena kalau dikatakan umat Islam secara terbuka itu bodoh, tidak beriman, dan tidak Islam, itu maka akan menimbulkan sikap fanatisme yang kuat dan secara terang-terangan maka akan melawan Belanda. Kalau ditinjau dari sudut pandang politik, maka berdirinya sekolah-sekolah Belanda adalah untuk memperkuat posisinya sebagai bangsa penjajah dan mendorong umat Islam, khususnya rakyat Indonesia pada umumnya, untuk mendorong pemerintahannya. Nah, sedangkan tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yaitu untuk memajukan pendidikan Islam di tanah air sehingga maju dan tidak terbelakang. Yang selanjutnya, aspek-aspek dari modernisasi pendidikan pada Muhammadiyah yang kedua adalah perubahan nama-nama sekolah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah tidaklah berhenti melakukan modernisasi pendidikan, akan tetapi secara berkesinambungan melakukan modernisasi. Seperti pada tahun 1928 setelah peristiwa Sumpah Pemuda, tahun 1932 dan tahun 1934, Muhammadiyah itu secara aktif melakukan perubahan nama setiap sekolah. Nah, perubahan nama ini bertujuan agar sekolah-sekolah Muhammadiyah itu lebih kelihatan keindonesiaan dan juga lebih semangat dalam kebangsaannya. Perubahan nama ini berarti Muhammadiyah sangat jelas dalam visi pendidikannya dan anti terhadap penjajahan sekaligus cinta kepada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Nah, perubahan nama sekolah Muhammadiyah diantaranya yaitu seperti Quick School Muhammadiyah Putra dan Quick School Muhammadiyah Putri dirubah namanya menjadi Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah dan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah. Kemudian Fall School, Fair School, dan Standard School Muhammadiyah berganti nama menjadi Sekolah Muhammadiyah 1. HIS Muhammadiyah dirubah menjadi Sekolah Muhammadiyah 2 dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah pembaharuan kurikulum. Nah, dalam upaya menyahuti perkembangan modern dan output sekolah yang dihasilkan, mau tidak mau Persyarikatan Muhammadiyah itu harus melakukan pembaharuan kurikulum. Nah, jadi kurikulum yang dimaksud di sini adalah sejumlah mata pelajaran atau pengetahuan yang harus dikuasai baik di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Nah, tujuan pembaharuan yakni agar input dan output sekolah itu benar-benar bermutu dan mampu bersaing dengan lulusan sekolah lain. Pembaruan kurikulum yang dilakukan oleh Muhammadiyah tentunya memiliki pertimbangan baik secara pertimbangan logis dari sisi positif dan negatif. Nah, dari sisi positifnya, peserta didik yang dihasilkan itu akan mampu menguasai dua bidang ilmu pengetahuan sekaligus, yaitu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, sementara dari sisi negatifnya itu dikhawatirkan peserta didik pincang dalam menguasai ilmu pengetahuan sehingga kurang mampu mengimbangi sekolah-sekolah Belanda yang sekuler. Bagi Muhammadiyah itu tidak khawatir dengan dampak negatif tersebut karena lulusan Muhammadiyah atau lulusan yang dihasilkan oleh Muhammadiyah bermutu, kokoh pengetahuannya dalam bidang agama dan pengetahuan umum. Hal inilah yang merupakan keunggulan sekolah Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, dari aspek modernisasi pendidikan Muhammadiyah adalah tujuan pendidikan. Nah, terjadinya perubahan tujuan pendidikan Muhammadiyah sejak tahun 1936 hingga sekarang itu bukan berarti Muhammadiyah tidak konsisten terhadap tujuan pendidikannya, akan tetapi Muhammadiyah itu ingin menegaskan bahwa tujuan pendidikan itu harus relevan dengan perkembangan masyarakat, kemudian ilmu pengetahuan, pendidikan, dan dapat direalisasikan sehingga peserta didik yang dihasilkan atau output itu benar-benar berakhlak mulia, bertakwa, cakap, percaya diri, yang pada akhirnya tercapai masyarakat yang sebenar-benarnya. Selanjutnya adalah metode pendidikan. Nah, di dalam modernisasi pendidikan Muhammadiyah, metode termasuk hal yang harus diperbaharui. Metode pendidikan pesantren yang selama ini menggunakan metode bandongan, sorogan, dan hafalan itu diganti dengan beberapa metode seperti metode penghayatan, metode klasikal, metode ceramah, metode berkelompok, pemberian contoh dan keteladanan, dan melalui metode bimbingan dan penyuluhan. Untuk yang selanjutnya, aspek yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, Muhammadiyah di awal modernisasi pendidikan itu menggunakan media belajar seperti lisan, meja, kursi, buku tulis, pulpen, pensil, dan papan tulis sebagai pengganti media pembelajaran duduk melingkar di hadapan guru atau kiai. Itu pas awalnya. Kemudian belakangan ini media pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah telah menggunakan diagram, overhead proyektor, infocus, dan juga film. Selanjutnya adalah manajemen pendidikan. Nah, Muhammadiyah di dalam mengelola sekolah-sekolah yang dibangunnya menggunakan manajemen modern, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengkontrolan, dan evaluasi. Nah, bentuk perencanaan pendidikannya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Jainuri, setiap guru harus membuat rencana pembelajaran. Nah, belakangan ini itu disebut RKP atau Rencana Kegiatan Pembelajaran. Dahulu di dunia pesantren itu tidak ada yang namanya rencana pembelajaran yang teratur dan integral. Nah, melihat itulah Muhammadiyah penting membuat rencana pelajaran sehingga target pembelajaran benar-benar terukur dan tercapai. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, Muhammadiyah bersimbol matahari terbit bersinar 12 telah melakukan modernisasi pendidikan sejak era penjajahan Belanda dan hingga saat ini. Nah, latar belakang munculnya modernisasi tersebut karena dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, metode pendidikan pesantren itu kurang mampu menyahuti arus perkembangan modern. Dan bukan berarti metode itu buruk, metode yang sebelumnya itu buruk. Nah, tujuan
Modernisasi pendidikan, yakni agar pendidikan Islam itu maju dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian aspek-aspek yang di modernisasi itu meliputi pendirian sekolah-sekolah Belanda, perubahan nama-nama sekolah, pembaharuan kurikulum, tujuan pendidikan, metode pendidikan, kemudian media pendidikan, dan juga manajemen pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.